Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Yuda Pratama dari S1 Keperawatan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari kata hulukun yang berarti budi pekerti, peringai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara istilah akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang. Yakini keadaan jiwa yang telah terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. P. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu berdasarkan tolak ukur. A. Akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. B. Etika tolak ukurnya pikiran atau akal. C. Moral tolak ukurnya norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. 2. Berdasarkan sifat. A. Etika bersifat teori. B. Akhlak dan moral bersifat praktis. C. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. 2. Kedua, akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. 3. Akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tidak statis dan konstan, tetapi berupa potensi positif yang dimiliki setiap orang. D. Sumber akhlak dan dalam Islam. Al-Quran sebagai dasar atau rujukan ilmu akhlak yang pertama. Hal ini dinilai karena konteksnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan dasar-dasar yang lain. Mengingat Al-Quran merupakan firman Tuhan sehingga tidak ada keraguan baginya untuk dijadikan sebagai dasar atau asas. Perbuatan baik dan buruk sudah dijelaskan di dalamnya. Hanya saja ada yang perlu diperhatikan mengingat ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penafsiran. Sehingga untuk memudahkan orang-orang akan merujuk kepada al-hadis atau sebagai asbabun nuzul suatu ayat dan al-aqlu atau penalaran akal. Sejauh manakah campur tangan kedua dasar tersebut pada persoalan ilmu akhlak? Pastinya al-hadis dan al-aqlu tidak akan merubah pesan yang ingin disampaikan oleh akhlak sebagai modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Semakin kuat nilai-nilai sistem sosial atau jaringan sosial, semakin meningkatnya volume dan mutu proses dan hasil pengembangan seseorang, yang dimana nilai-nilai sistem sosial tersebut sesuai dengan akhlak agama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan, akhlak adalah modal sosial bagi keberhasilan hidup seseorang. Seseorang yang dijadikan akhlak sebagai modal sosial pastilah akan berhasil hidupnya, karena ia memiliki etika dan moral yang baik, yang dimana akan disenangi dimanapun ia tinggal, yang kemudian akan membawa dampak baik bagi pekerjaan dan segala sesuatu yang ia jalani. Contohnya saja, seorang pedagang yang ramah dan sopan akan lebih disukai dan disenangi oleh para pembeli dibandingkan dengan pedagang yang kasar dan tidak ramah. Oleh karena itu, pedagang yang ramah akan lebih sukses dari pedagang yang tidak ramah. Maka dari itu, akhlak sosial sangat mempengaruhi keberhasilan hidup seseorang. Sekian dari saya untuk penjelasan akhlak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.